al-asri ini bisa berarti masa atau waktu. Yang kedua, dia juga bisa berarti sore, ya. Bisa juga bermakna senja, atau sore. Jadi kalau misalnya kita lihat dari segi perputaran satu hari, ya satu hari. Jadi kalau Komariah itu satu hari itu diawali pada maghrib, ya. Maghrib itu sudah masuk ke hari berikutnya, ya. Jadi diakhiri dengan maghrib juga, ya. Jadi titik awal dan titik akhirnya yaitu maghrib, gitu. Nah, sedangkan al-asri ini menjelang maghrib, ya. Asar ini sama dengan menjelang maghrib, gitu. Menjelang maghrib. Nah, berkaitan dengan bahasa puisi, ya, bahasa puisi di Al-Quran, saya lebih cenderung mengartikan al-asri ini waktu senja, ya. Waktu senja itu yang memberi simbol di mana manusia ini sudah akan berhenti bekerja, ya, atau di penghujung waktu. Jadi wal asir, demi waktu senja, ya. Nah, kata-kata senja ini kalau dalam bahasa Indonesia sudah akhir dari waktu. Kalau kita main bola itu sama dengan injury time. Jadi saat-saat terakhir, gitu. Jadi saat-saat terakhir kita biasanya kalau misalnya bekerja itu berdagang, nah, kita mulai menghitung, kita mulai menutup dagangan dan kita menghitung hasil-hasil yang kita kerjakan itu ada hasilnya atau tidak, untung atau rugi. Kalimat kedua, innal insana lafi khusrin. Ya. Sesungguhnya, sesungguhnya, insana, al-insan. Jadi di sini insan di sini maknanya adalah seluruh umat manusia, ya. Innal insana atau setiap insan, ya, setiap insan. Jadi seluruh manusia, setiap insan. Lafi khusrin, gitu. Pasti berada di dalam khusrin. Khusrin itu kerugian, ya, kerugian. Jadi kerugian ini identik dengan istilah perdagangan. Jadi seolah-olah Allah di sini meminjam kosakata perdagangan, ya, kosakata bisnis, ya, untuk menerangkan kalimat kedua ini, khusrin, kerugian, gitu. Jadi yang namanya kerugian itu lawan kata kerugian adalah keuntungan, gitu. Jadi sesungguhnya setiap manusia berada di dalam kerugian. Nah, rugi di sini, ya. Jadi setelah kita berusaha sepanjang hari, maka kita akan melakukan rekapitulasi, perhitungan-perhitungan. Nah, perhitungan-perhitungan itu kita akan lihat apakah selama kita berusaha sepanjang hari tadi hasilnya untung atau rugi. Gitu. Nah, Allah mengatakan setiap manusia itu pasti rugi, ya, kecuali pada ayat kedua. Coba dilihat ke ayat keduanya, Mas. Ya, ayat ketiga, ya, ayat ketiganya. Ya, ayat ketiga. Nah, illal ladina amanu wa amilus solihat. Gitu. Nah, di sini ada kata-kata illa, kecuali. Gitu. Jadi kecuali ini berarti sebaliknya, kan. Ya, setiap manusia itu pasti di dalam kerugian. Ya, gitu. Jadi ketika nanti
manusia itu sudah mencapai waktu senja di akhir perjalanan, ya, ibarat perdagangan itu pasti mengalami kerugian. Kecuali, jadi ada orang-orang yang tidak rugi atau ada orang-orang yang beruntung. Ya. Alladzi amanu, gitu. Yaitu mereka yang beriman, ya, beriman. Beriman di sini artinya dia percaya bahwa Al-Quran itu benar dari Allah. Al-Quran itu petunjuk Allah, ya, yang dibawa, yang diturunkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad. Gitu. Jadi semua isi di Al-Quran itu sebagai petunjuk, sebagai pedoman itu adalah benar. Gitu. Nah, dia mempercayai, mereka mempercayai. Wa amilus solihat. Gitu. Dan mereka berbuat, ya, berbuat. Jadi kalau amalah, gitu, ini perbuatan yang yang didorong oleh niat. Gitu. Jadi ini ain mim lam, amalah, ya, amalah. Beda dengan fa'ala. Fa'ala juga artinya berbuat, ya, fa'ala. Gitu. Tapi perbuatan yang bebas, ya, segala gerakan itu fa'ala. Segala pekerjaan itu, segala tindakan itu fa'ala. Gitu. Tapi di sini Allah memilih penggunaan kata amila. Amila itu perbuatan yang direncanakan, gitu. Perbuatan yang diniati. Gitu. Jadi ada konsepnya, ada perencanaannya, ada niatnya. Itu bukan sembarang-sembarang perbuatan di sini. Wa amilus solihat, gitu. Yaitu mereka yang melakukan tindakan-tindakan berdasarkan niat as-solihat, ya, as-solihat. Jadi solihat ini artinya soleh, ya. Soleh itu sesuai, benar atau tepat, gitu. As-solihat, ya, dengan apa namanya? Dengan shotnya ini panjang, ya. Solihati. Haknya juga panjang. Solihati. Gitu. Nah, dengan panjang ini berarti di sini solihat ini adalah perbuatan-perbuatan menuju kesesuaian, ya, perbuatan-perbuatan menuju yang tepat, gitu ya. Jadi amilus solihat itu kurang lebih maknanya itu bukan bermakna perbuatan yang tepat, ya, tapi perbuatan-perbuatan yang menuju pada kehidupan yang lebih tepat, gitu. Dan itu jamak, ya, artinya perbuatan-perbuatan hari demi hari, waktu demi waktu, selalu lebih baik, meningkat terus untuk selalu lebih tepat atau mendekati yang paling tepat. Gitu. Ya, jadi kalau di sini sama perbuatan yang selalu yang mengevaluasi terus perbuatan tersebut sehingga mencapai menuju kepada yang paling tepat. Gitu. Itu amilus solihat. Jadi bukan sekedar sekali berbuat langsung tepat, ya. Tapi di sini adalah perbuatan-perbuatan yang terus-menerus hingga mencapai titik yang tepat. Nah, jadi ini ada objeknya, soalnya solihat di sini ada objeknya. Dia dibentuk dari kata kerja yang mempunyai objek. Jadi kalau kata kerja yang mempunyai objek bukan yang tepat, tapi yang menuju tepat, yang menjadi tepat. Lanjut ke ayat berikutnya, ayat berapa? 4. Illal ladzina amanu amil solihat. Masih ayat 3, ya. Ayat 3. Ayat 3 kalimat berikutnya.
Nah, watawa sobil haki watawa sobis sobar, ya. Nah, di sini pada gambar di sini ada tanda kurung wa amilu. Gitu. Jadi kata-kata watawa sobil hak watawa sobis sobar, ya. Di sini terkait, ya, dengan perbuatan wa amilu, ya. Artinya menerangkan perbuatan amilu. Jadi perbuatan yang terus-menerusnya itu apa? Dijelaskan oleh kalimat berikutnya, yaitu wasiat, ya. Artinya tawasa ini wasiat. Nah, di sini kita perhatikan ada diawali dengan huruf ta, tawasau. Setelah waw ada alif, ya. Tawasau. Nah, ketika kata kerja diawali dengan huruf ta dan disisipi huruf alif, maka dia bermakna saling. Gitu. Jadi ada saling nasihat menasihati, saling wasiat mewasiatkan. Gitu. Jadi watawasau di sini mereka saling nasihat menasihati, mereka saling wasiat mewasiatkan. Bilhak, kebenaran. Gitu. Al-haknya apa? Al-haknya dimaksud adalah Al-Quran sebagai al-haq. Gitu. Kemudian watawasau bisobar, dan saling nasihat menasihati, saling wasiat mewasiatkan dengan kesabaran. Ya, jadi nasihat menasihati dengan Al-Quran, dengan Al-Haq, dan nasihat menasihati dengan cara yang sabar, atau dengan untuk selalu bersabar dalam mencapai yang tepat tadi. Gitu. Jadi materinya untuk mencapai sebuah perbuatan yang tepat itu adalah al-haq, yaitu Al-Quran. Gitu. Kemudian prosesnya dengan kesabaran. Gitu. Untuk mencapai itu dengan penuh kesabaran, dan itu harus selalu saling nasihat menasihati. Nah, jadi kalau menurut Allah yang namanya keuntungan, ya, pada surat Al-Asri itu orang yang dikala senja itu mendapatkan keuntungan, itu orang yang selalu memperbaiki dirinya sehingga tepat, ya, mencapai kehidupan yang tepat dengan cara selalu saling nasihat menasihati dengan al-haq, dengan Al-Quran, dan nasihat menasihati untuk selalu bersabar dalam prosesnya. Gitu. Jadi selalu memperbaiki diri, itulah orang yang beruntung. Gitu. Orang yang tidak memperbaiki diri, maka dia nanti pada akhir hidupnya akan khusrin, yaitu merugi. Gitu. Nah, kurang lebihnya yang bisa saya tangkap dari surat Al-Asr itu demikian, Mas Marno. Dan ini berkaitan tadi, kenapa kok setiap kita ngaji itu diakhiri dengan membaca surat Al-Asri. Gitu. Ya, karena di sini penting sekali, ya, mengingatkan kita untuk selalu wasiat mewasiatkan tentang kebenaran dengan al-haq, dengan Al-Quran, dan selalu bersabar melalui prosesnya setahap demi setahap untuk mencapai yang tepat, yang solihat. Gitu. Terima kasih, Mas Marno. Mas Marno. Ya. Jadi wal asri ini, surat wal asri ini diletakkan oleh Allah pada surat setelah At-Takasur. Gitu. Nah, karena berkaitan memang. Jadi kalau surat At-Takasur itu menjelaskan tentang bagaimana orang itu selama hidupnya itu dihabiskan untuk bersaing, berbangga-banggaan, ya.
atau apa namanya, saling membangga-banggakan ya. Alhaqumut takasur hatta zurtumul makobir. Jadi hidupnya itu uh, habis untuk berlomba-lomba demi mencapai kekayaan, ya kan, berbangga-banggaan, bersaing, gitu, hingga mencapai kubur. Gitu. Nah, hingga mencapai kubur ini berkaitan dengan wal asri, artinya masa menjelang kematian, masa menjelang kehancuran, waktu-waktu senja, ya, penghabisan waktu, gitu. Jadi orang itu ya hidupnya hanya diisi dengan berlomba-lomba untuk kekayaan saja, gitu. Nah, itu dari sudut pandang Allah, bisnis yang seperti itu adalah bisnis yang merugikan, gitu. Bisnis yang menguntungkan justru adalah orang yang selalu berbuat menuju kebaikan, menuju yang lebih tepat, yang lebih sesuai setiap hari. Terima kasih, itu Mas tambahan. Dan dari saya itu, mohon maaf jika ada kekurangan. Ya, itu sedikit yang bisa saya tangkap dari surat Wal Asri. Demikian Mas.